12 orang sih. Suara saya terdengar ya? Jadi biar cepat selesai, kemudian nanti bisa langsung praktikum sendiri ya. Jadi untuk praktikum ini nggak saya demokan karena ininya gampang ya, maksud saya program di dalam MATLAB-nya gampang dan juga kita tinggal menggunakan komen-komen yang sudah ada di dalam software MATLAB sehingga nanti kita bisa menggambarkan trot locus ya. Jadi judul praktikum kita hari ini adalah analisa stabilitas dengan stabilitas sistem dengan menggunakan metode trot locus. Jadi pada analisa stabilitas di sini kita nanti belajar bagaimana cara menggunakan trot locus ya untuk menentukan K yang sesuai dengan target K yang sesuai dengan target atau input referensi yang kita inginkan. Jadi nanti kita bisa memilih nilai K supaya sesuai dengan nilai output yang kita inginkan. Jadi metode trot locus ini kan biasanya merupakan salah satu metode di mana nilai K-nya kan kita rubah-ubah dari 0 sampai ke tak berhingga. Jadi di sini kita bisa menentukan atau memilih nilai K supaya output yang dihasilkan oleh sistem tersebut ini sesuai dengan input referensi atau target yang kita inginkan. Itu sebenarnya tujuan kita praktikum ya. Jadi di sini kalau kita lihat tujuannya yang pertama mempelajari penggunaan software MATLAB untuk melihat kestabilan sistem. Yang kedua mempelajari metode trot locus. Yang ketiga mempelajari aplikasi trot locus untuk menentukan stabilitas dari suatu sistem. Atau juga kita bisa menentukan atau memilih nilai K supaya output yang dihasilkan oleh sistem tersebut tuh sama atau mendekati input referensi atau target yang kita inginkan. Jadi karena di sini kita praktikumnya secara online, otomatis alat yang kita gunakan PC ya, PC yang sudah terinstall oleh software MATLAB ya, itu alat yang kita gunakan. Sebelum kita mulai, saya review sedikit tentang metode trot locus, di mana metode trot locus itu merupakan salah satu metode untuk menentukan stabilitas suatu sistem, yaitu dengan cara kita menggambarkan lokasi atau letak akar-akar dari suatu sistem kontrol yang terbuka, yaitu dari open loop kontrolnya, yaitu di HS di sini di plan-nya. Kemudian sebagai fungsi daripada gain penguatnya. Jadi di sini ada gain penguat, di mana gain penguat ini dia merupakan salah satu konstanta yang ada di dalam controller proporsional. Ya, di mana nilai K inilah yang akan memperbaiki kinerja daripada plan ini, sehingga nanti akan dihasilkan suatu output yang mendekati dengan target yang atau input referensi yang kita inginkan ya. Jadi inputnya di sini. Jadi kalau kita lihat kalau open loopnya, open loop controlnya kan KHS ya. Sedangkan kalau close loopnya jadi KHS per 1 plus KHS ya, seperti ini. Jadi kita cari dari open loopnya, kita tentukan lokasi akar-akarnya, kemudian kita dapatkan gambar locus, dari situ kita pilih nilai K-nya supaya mendapatkan output yang sesuai dengan input atau target yang kita inginkan. Karena nilai K-nya banyak ya, dari 0 sampai tak berhingga, tapi kita bisa menentukan nilai K-nya itu di range berapa supaya sesuai dengan output yang kita inginkan. Jadi kita ambil contohnya, kan kita teori sudah belajar. Jadi ini kita aplikasikan di praktikum, di mana di sini diketahui open loop control suatu sistem seperti ini. Jadi S plus 7 dibagi dengan S plus 5, S plus 15, S plus 20. Jadi plan-nya ini. Plan-nya ini, kemudian kita disuruh menentukan nilai K-nya. Ya, nilai K-nya di mana output yang diinginkan. Ya, di sini kita merencanakan controller proporsional, yaitu nilai K, gain penguatnya. Di mana output yang dihasilkan di sini overshootnya kurang dari 5% dan restemnya kurang dari 1 detik. Jadi di sini karena kurang dari 5% kita bisa milih 3%, 2%, 4,5% dan sebagainya. Pokoknya kurang dari 5%. Kemudian restemnya kurang dari 1 detik, itu yang diinginkan seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai K, maka langkah pertama kita menggambarkan dahulu gambar trot locusnya dari open loop transfer function ini. Kemudian setelah kita gambarkan trot locusnya, kita bisa menentukan nilai K supaya memenuhi kriteria untuk menghasilkan output di mana overshootnya kurang dari 5%, kemudian restemnya kurang dari 1 detik.
Nah, kemudian setelah kita menentukan nilai K, kita buktikan, yaitu kita lihat di dalam nilai respon transiennya dari closed loop tadi. Nah, kita lihat bagaimana respon transiennya, apa sesuai dengan kriteria target yang kita inginkan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu ya. Jadi untuk menggambarkan road locus daripada open atau sistem ini atau plan ini, maka kita bisa menggambarkan ini ya, road locusnya. Jadi ini tadi kan sistemnya kan sama dengan S plus 7 ya, ini bagian penyebutnya S plus 7 ya, sedangkan pembilangnya tadi kan nilainya sama dengan S ya, dibagi dengan ini S dikalikan S plus 5 kemudian S plus 15 S plus 15 S plus 20 ya, ini dia nilainya S plus 20. Jadi kita inisialisasi dahulu plannya. Jadi di sini numerator yaitu di bagian atasnya ini 17 ini ya, 17. Sedangkan yang di bagian bawah ini saya mengalihkan antara ini dengan ini. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk mengalihkan dua buah persamaan ya. Jadi kita pakai COV ya. Ini COV ya. Saya ngalihkan 1, 0 ya, koefisien yang pangkat nolnya kan tidak ada. Jadi 1, 0, 1, 5 ini. Saya kalikan antara ini. Kemudian yang ini saya kalikan ini COV 115, 120, 120. Kemudian antara ini sama ini saya kalikan. Ya. Nah, jadi ini untuk DEN-nya, bagian bawahnya, ini hasilnya ini. Nah, ini saya tadi kasih titik koma di belakangnya, jadi nggak saya keluarkan hasilnya. Kalau mau lihat hasilnya juga bisa, nggak usah pakai titik koma. Kemudian untuk menggambarkan road locus pada software MATLAB, ini kita tinggal menulis R locus dari bagian pembilang sama penyebutnya. Jadi 6, DEN. Ini kita buat R locus, kita enter, maka nanti akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Cuman gambarnya di sini dia nilainya ini nggak min 22, tapi di sini sampai min 30 atau min 40. Yang ini min 10 dan yang ini plus 10 dan seterusnya, lebih gede gambarnya, lebih besar. Nah, kemudian saya pengen memfokuskan ke gambar road locus, jadi saya bisa merubah aksisnya. Aksisnya saya rubah, kalau yang ini untuk sumbu X-nya yaitu dari min 22, ya ini min 22 sampai ke 3. Jadi dari min 22, kalau kita lihat di sini gambarnya, kalau kita gedekan, di sini dari min 22 sampai ke 3 ini. Ini untuk sumbu X-nya, sedangkan untuk sumbu Y-nya dari min 22 sampai 22. Jadi bisa kita rubah, misalkan mau pakai min berapa ya? Min 25, 3, min 25, 5, kemudian min 25 juga boleh, nggak apa-apa, terserah kita. Nah, kemudian ini setelah kita fokuskan di sini, ini kan kalau kita lihat dari persamaannya ini kan road locus selalu berjalan dari bagian pembilang ke penyebut. Jadi di bagian pembilang ini kan untuk K sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa lihat ini K, ini kan 0 nilainya. Jadi K0, untuk K0. Kemudian yang ini juga K0, ini nilainya ada 0, yang ini min 5 kan, ini min 5. Ini juga K0. Otomatis karena K0 ke K0, otomatis dia harus menuju ke tak berhingga. Jadi untuk ke tak berhingganya itu bisa kita gunakan garis asimptotik. Kalau di MATLAB ini dia nggak menggambarkan garis asimptotik, jadi yang digambarkan hanya langsung ke road locusnya. Jadi di sini dia mengikuti garis asimptotik, jadi di sini untuk kata berhingganya itu di sini. Ya, ini kata berhingganya juga di sini. Jadi dia jalan dari 0 kemudian menuju ke tak berhingga. Kalau kita gambarkan. Kemudian dari K0 di sini menuju ke tak berhingganya di sini. Nah, sedangkan di sini nilainya kan min 7 ya, ini min 7. Min 7 ini adalah
K tak berhingga, dia kan di bagian atas bagian pembilangnya ya. Sedangkan di sini K min 15. Jadi K0 kan, K sama dengan 0. Jadi dia jalan dari K0 menuju ke K tak berhingga. Ini K0 juga, yaitu min 20. Jadi dia menuju ke tak berhingganya itu di sini. K tak berhingganya di sini. Nah, ini kalau kita menggambarkan dengan menggunakan gaman seperti ini, program seperti ini. Jadi rod locusnya akan menggambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita harus menentukan, di sini kan K-nya 0, kemudian ada kan titik potong di sini sampai K tak berhingga. Kita harus menentukan nilai K supaya sesuai dengan target atau input referensi yang kita inginkan, yaitu overshoot-nya kurang dari 5%, restem-nya kurang dari 1 detik. Nah, jadi untuk menentukan nilai K, itu ada 2 cara. Yang pertama kita bisa pakai S-grid. Nah, kalau kita pakai S-grid, di sini kita harus ini ya, saya ambil di sini. Nah, kita bisa pakai S-grid ini. Nah, kalau kita pakai S-grid di sini, kita harus menentukan nilai zeta-nya. Kemudian nilai omega n-nya. Nah, jadi kalau misalkan kemarin itu kan kita sudah belajar untuk kalau nilai overshoot-nya diketahui, maka nilai zeta-nya kalau secara teori kan bisa kita hitung ya nilai zeta-nya ini. Ini kan sama dengan harga mutlak lon, kan kemarin sudah belajar ya. Persen overshoot ya. Harga mutlak ya. Nah, jadi kita bisa milih kalau overshoot-nya mau kita pilih 3,5. Jadi 0,035 ya, dibagi dengan akar kan, akar dibagi dengan akar pi kuadrat ya kan, pi kuadrat plus ln kuadrat overshoot nilai yang di atas itu, ln kuadrat persen overshootnya. Kemarin kan kita sudah belajar ini kan, untuk teorinya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus ini, misalkan kita ambil nilainya sekitar berapa, 4,5 ya. Dia ketemunya 0,7, omega n-nya 1,8. Kita buat S-grid zeta, n dari nilai yang ini. Maka di sini kita lihat dia akan muncul bentuk seperti ini. Nah, kayak setengah lingkaran ini. Nah, setengah lingkaran ini menandakan garis yang ini, yang ke atas ini. Ini adalah konstanta peredamnya atau nilai zetanya 0,7, sedangkan nilai omega n-nya ini nilainya adalah 1,8. Ya. Jadi di sini kita tarik sebenarnya garisnya ini, kita tarik ini garis yang ini, kita ikutin, kita tarik. Nah, di sini nilai titik potongnya. Kalau kita mau memilih ini, titik kosong di sini adalah untuk 5% overshoot. Nah, yang kita pilih adalah overshoot yang di bawahnya, kurang dari 5%. Jadi kita bisa milih di daerah sini atau di daerah sini. Tinggal kita klik aja. Kita klik aja, misalkan kita klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul, kita klik di sini, muncul data seperti ini. Nah, ini kita lihat, oh overshoot-nya 4,25. Ya, yang kita klik tadi. 4,25. Kemudian gain-nya 655. Jadi kita bisa milih karena 4,25 sudah berada di bawah 5%. Nah, jadi di sini pada titik ini polnya ya ada, yaitu min 3,02. Ini nilai realnya min 3,02. Sedangkan imaginernya 3i. Nah, jadi dari sini kita bisa memilih gain penguatnya 655. Itu cara pertama ya. Kita bisa memilih 655. Setelah kita pilih nilai KP-nya sebesar 655, ini ya, kita pilih 655, maka kemudian kita masukkan ke nilainya ke konstanta proporsional di sini 655. Nah, ini kan kita tadi open loop. Kalau kita tambah dengan 655, otomatis kan ada feedbacknya karena ini controller proporsional. Maka kita bisa menghitung nilai closed loop, ya, nilai transfer function daripada sistem ini dalam kondisi closed loop. Jadi kita bisa menentukan seperti ini, 6CL yaitu numerator dalam kondisi closed loop, koma denumerator dalam kondisi closed loop, sama dengan ini, closed loop daripada KP-nya ada 655, kita kalikan dengan 6, den. 6, den itu adalah yang dalam kondisi open loop tadi, yang nilainya ini. 17 kan 6-nya, kemudian yang ini tadi yang kita kalikan bawah ini.
Nah, kita enter, maka akan kita dapatkan numerator close loop-nya seperti ini, sedangkan denominatornya ini. Jadi di sini artinya 655S ditambah 4585. Ini kita bisa tahu kan dari kalau ini S pangkat 0, ini S pangkat 1 kan. Jadi 655S ditambah 4585 dibagi dengan denominatornya, nilainya adalah S pangkat 4 plus 40S pangkat 3, 475S kuadrat, 2155S, 4585. Nah, setelah kita dapat transfer function ini, maka langsung kita buat step. Bisa dibuat step atau input, terserah input mana yang mau kita kasih. Kemudian 6CL sama DNCL. Ini dari close loop-nya. Transfer function close loop yang kita dapat tadi. Kemudian kita enter, maka kita dapatkan bentuk responnya seperti ini. Dari bentuk respon ini, kita bisa lihat ya, ternyata, nah ini kita lihat, ternyata di sini overshoot-nya adalah 4,73. Jadi sudah kurang dari 5% ya. Nah, overshoot-nya sudah memenuhi syarat. Kemudian restem-nya 0,467 sudah memenuhi syarat karena sudah kurang dari 1 detik. Kemudian nilai steady state-nya bisa kita lihat 1. Kemudian setting time-nya 1,38. Untuk mendapatkan karakteristik ini masih ingat ya, klik kanan kemudian lihat karakteristik. Maka kita bisa menentukan overshoot-nya atau peak time-nya, kemudian restem-nya, setting time, kemudian steady state. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Jadi kita bisa nilai output-nya sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Dari saya belum ada, Ibu. Ya. Yang lain? Belum ada ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi tadi untuk menentukan nilai K, kita bisa pakai S-grid tadi ya. Kita bisa pakai S-grid. Syaratnya kalau kita pakai S-grid, kita harus menentukan nilai zeta, yaitu konstanta peredamnya berapa. Kemudian menentukan nilai natural frekuensi yang kita dapat dari output yang diinginkan itu berapa. Kalau output yang diinginkan kurang dari 5%, misalkan kita ambil 4%. Nah, 4% itu nilainya kan bisa kita dapat nilai zetanya ya, pakai rumus yang tadi saya sudah buat. Konstanta peredam sama dengan harga mutlak ln persentase overshoot yang kita pilih tadi dibagi akar B kuadrat plus zeta. Ln daripada overshoot tadi dikuadratkan. Kemudian untuk nilai omega n-nya juga bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak mau menentukan nilai omega n atau nilai zetanya kita nggak mau tahu. Tapi yang kita tentukan hanya kita pengen milih di suatu titik ya misalkan. Kita bisa pakai airlock find ya. Jadi bisa pakai seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai airlock find. Jadi dari airlocus ya, ini kan kita minta dia membuat root locus daripada sistem ya. Kemudian kita menanyakan berapa sih nilai KP sama nilai pol pada titik yang kita tentukan dari root locus yang di atas ini. Jadi kita minta dia menentukan root locusnya pada titik yang kita tentukan. Kalau seperti ini kita nggak perlu menentukan omega n atau nilai zetanya. Jadi ini kita enter, maka kita disuruh menentukan titik mana yang mau kita tentukan. Jadi kita bisa klik di sini, nanti kita klik di sini. Kita klik, maka setelah kita klik ya kita enter, kemudian kita klik di gambar root locusnya, maka nanti akan muncul ini titik pada poin yang kita yang kita pilih tadi, titik ini, maka nilai polnya adalah ini. Jadi dia realnya adalah min 3,4953, jadi ini nilai realnya, di sini min 3, jadi nilai 0. Kemudian imaginernya ini, nilainya ini yaitu 1,9193. Sedangkan nilai gain penguatnya di titik ini berapa? 0,9861. Jadi kita bisa tahu ini gain penguat dengan menggunakan airlock find di titik yang pengen kita pilih tadi. Ya kita klik di satu titik, kemudian dari situ dia akan menentukan nilai KP-nya dan nilai pol-pol pada titik tadi.
Jadi ada dua cara ya. Kalau pakai S-grid kita harus menentukan ini apa, nilai konstanta peredamnya, nilai setanya dan nilai omega n. Tapi kalau pakai R-log find, ini kita hanya menentukan di satu titik yang kita pilih di root locus tadi. Maka nanti dia akan menentukan nilai Kp-nya dan juga nilai polnya di titik yang kita pilih tadi. Ada dua cara seperti itu, terserah ini nanti mau pakai cara yang mana. Itu tadi untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah dikalikan S plus 2. Kita diminta untuk menggambarkan root locus, kemudian menentukan gain penguatnya yang akan kita gunakan sebagai pada controller proporsional ya, feedback dengan karakteristik overshoot-nya. Jadi nilai output yang diinginkan overshoot-nya maksimal 3%. 3%, kemudian waktu naiknya atau restemnya kurang dari 1 detik. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa menentukan ya. Jadi misalkan kita pilih overshoot-nya misalkan 2%. Ya, karena kemudian maka di sini kita bisa kita bisa buat root locus dari ini open loop transfer function ya, open loop-nya kita gambarkan dengan menggunakan program seperti ini, yaitu 6 kita kasih tahu pembilangnya 18, kemudian ini kita kalikan 1412 ya, langsung kita pakai daripada kalikan manual, kita kalikan aja pakai fasilitas yang ada pada software MATLAB, yaitu pakai OFF ya. Kita pakai OFF 1412. Kemudian ini kita kasih titik koma, kita suruh simpan, kemudian R-locus 6, den. Maka nanti akan muncul grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini, kemudian kita batasi aksisnya dari min 20 sampai 2, min 5 sampai 5. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dari min 20 sampai 2, kemudian dari min 5 sampai ke 5. Jadi kita dapat gambar grafiknya seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dia kan mulainya dari min 2, di sini min 2, yang ini min 4, kan dia di bawah ya. Jadi 0, dia menuju yang satu menuju ke sini, satunya menuju ke min 8 ya, karena pembilangnya min 8. Ini kata berhingga, K0, ini titik potongnya kata berhingganya itu di sini. Ya, satunya lagi. Jadi yang satu menuju ke tak berhingga di sini, yang satu lagi menuju ke tak berhingganya di min 8. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, dari sini dia menuju ke sini, kemudian ke sini. Ya. Sedangkan yang ini dari sini ke titik yang ini, kemudian ke bawah, kemudian ke sini, menuju ke tak berhingganya di sini. Jadi kita bisa gambarkan seperti itu. Kemudian ini kan banyak sekali ini nilai K dari 0 sampai ke tak berhingga di sini. Nah, kita disuruh memilih nilai K berapa yang sesuai supaya overshoot-nya itu kurang dari 3%, restemnya 1 detik. Jadi kita bisa memilih. Jadi bisa kita gunakan kayak tadi, kita tentukan nilai setanya, ambil saja misalkan setanya 0,7, omega n-nya 1,8, kemudian kita pakai S-grid. Nah, maka di sini nanti muncul gambar seperti ini. Nah, jadi di titik ini tadi kita tarik, dia di sini, ini 5%. Kita pilih yang di bawahnya. Pokoknya kurang dari 3, ya, kurang dari 3. Jadi kita pilih, oh ini di bawahnya ini sudah 1,5 overshoot-nya. Nah, bisa kita pakai karena sudah kurang dari 3%. Gain yang kita pilih adalah 2,75. Ini gain penguatnya 2,75. Kemudian dari sini kita bisa milih bahwa nilai gain penguatnya ya adalah ini. Yang kita pilih adalah 1,5 ya. Jadi bisa kita pilih ya. 1,75. Gainnya berapa nih? 2,75. Ya 2,75. Ini kita pilih 2,75. Ini plan-nya. Kemudian kita cari transfer function dari closed loop-nya. Pakai yang ini tadi. Maka kita dapatkan 6CL-nya sama den CL. Kemudian dari sini kita dapatkan transfer function dari closed loop-nya.
Kemudian kita step daripada transfer function yang kita dapat ini untuk yang close loop-nya, maka kita dapatkan responnya seperti ini. Jadi di sini kita lihat ada overshoot juga sebesar 2,5 tadi. Ya. Kemudian waktu untuk mencapai nilai peak time-nya ini sekitar 0,727 ya. Kemudian restem-nya ternyata udah kurang dari 1 detik, jadi kita bisa milih nilai ini. Ya. Sedangkan steady state-nya 0,733. Ini bisa kita buat ini. Atau misalkan kalau kita mau memilih ya, misalkan bentuknya seperti ini. Saya nggak mau milih yang overshot, saya mau milih misalkan untuk yang, kalau yang ini kan nilai bentuk responnya kan sama kayak underdam, karena nilai akarnya kan ada real, ada nilai real, ada nilai imaginernya. Kalau saya mau memilih yang real saja di sini, nanti bentuk responnya sama kayak yang overdam, ya sama. Jadi kalau saya pilih K, nilai K yang di sini, ya, ini nanti sama kayak nilai responnya sama kayak overdam. Kalau saya pilih di titik potongnya ini sama kayak critical dam respon. Ya, jadi kita sudah sebenarnya dari melihat nilai KK yang ada pada root locus, kita sudah bisa membayangkan bentuk respon sistemnya itu nanti seperti apa. Nah, jadi misalkan kita mau memilih yang di daerah sini, ya di daerah sini kita bisa tentukan nilai K. Misalkan di sini saya pilih K-nya 0,5. 0,5 ini untuk yang nilai realnya. Jadi di nilai K yang real itu saya pilih nilainya adalah 0,5. Jadi di sini kita pilih closed loop-nya, maka kita dapatkan transfer function untuk closed loop-nya itu seperti ini. Kemudian kita kasih fungsi step, maka kita dapatkan bentuk respon sistemnya. Bentuk respon sistemnya seperti ini. Ini termasuk yang overdam. Jadi nggak ada overshoot-nya. Jadi di sini restem-nya juga kurang dari 1 detik, tidak ada overshoot, kemudian nilai steady state-nya 0,333. Jadi kita bisa memilih nilai K supaya nanti didapatkan output sesuai dengan input referensi atau target yang kita inginkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Untuk praktikum kita kayaknya cuma itu aja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya, jadi bisa ya semuanya. Ya, jadi untuk praktikum kita itu hanya ini aja. Jadi kita di praktikum nanti misalkan dikasih tahu transfer function, kemudian tentukan sistemnya stabil atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua nanti disuruh milih nilai K-nya supaya memenuhi syarat output daripada sistem. Jadi kita tentukan closed loop-nya tadi, kita pilih nilai K. Cuman gitu aja kayaknya praktikumnya untuk hari ini. Jadi nanti bisa dicoba sendiri. Mungkin kalau nanti pas sudah dilakukan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya via WA. Ya, seperti itu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan dulu ya untuk intronya. Jadi nanti bisa langsung praktikum secara mandiri. Oke, saya rasa terima kasih.